Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dipilih Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Seluruh ibadah kita ini hanya terjadi karena pertolongan dari Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Apakah kita semua sudah siap untuk menabur? Ini kita bisa melandasi dari Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Mungkin saatnya kita menundukkan diri dan kita mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di tengah kesibukan Tuhan untuk merawat dunia ini, memulihkan kehidupan ini, ternyata kami seringkali tidak turut membantu. Seringkali kami tidak ikut di dalam derap kesibukan dan menjiwainya. Kami abai. Dan terkadang justru kami menghambat segala pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung di dunia ini. Melalui pikiran kami, melalui kemalasan kami, melalui segala alasan demi alasan, penundaan demi penundaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dan beri kami, karuniakan hati yang jujur dan tulus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengaku. Amin. Hanya oleh kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita pun disambut dalam keadaan sebagaimanapun. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam satu sama lain.
Mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh rindu. Engkau menuntun kami semakin jelas hari demi hari, sehingga kami mampu mengisi waktu-waktu kami ini dengan apa yang Engkau inginkan. Kami tidak begitu saja melewati waktu ini dan menyia-nyiakannya. Inilah kami yang siap menabur dengan cara Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan dan ambisi kami. Tuntunlah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat pertama sampai yang ke-9, lalu dilanjutkan 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dan menggenggamnya dalam kehidupan. Apa yang digambarkan di dalam Matius 13 ini adalah sebuah proses yang terus-menerus berputar. Bagaimana benih yang ditanam kemudian bertumbuh, setelah bertumbuh kemudian dia akan mengeluarkan benih lagi, dan benih itu akan dimakan, gitu ya, akan diolah untuk menjadi makanan, dan sebagian lagi akan ditanam lagi dan kemudian berputar lagi sedemikian. Dan itu terus ya. Ini sebuah proses yang berulang-ulang dan berputar begitu ya. Tanpa sebuah
perhentian. Bahwa sebagian dari proses itu terhambat karena situasi yang berbeda-beda, seperti yang digambarkan baik yang di pinggir jalan, yang di bebatuan, ataupun terhimpit oleh semak duri, dan selanjutnya itu menjadi bagian dari kehidupan. Ya, sebuah kenyataan bahwa tidak semuanya proses itu indah. Nah, kalau kita mungkin lebih sering bahwa ketika kita membaca ayat ini, maka kita akan menangkapnya bahwa kita ini tanah yang seperti apa gitu ya. Apakah kita ini yang di pinggir jalan, atau kita ini yang berbatu atau semak duri, atau kita adalah tanah yang subur. Menarik jika hari ini justru kita melihat sisi yang berbeda. Rupanya peristiwa ketika Yesus menarik dirinya ke atas perahu, menjaga jarak dengan orang-orang ini, karena sebenarnya yang diutamakan oleh Yesus adalah bukan upaya untuk menyembuhkan sakit penyakit yang sifatnya fisik. Sehingga dengan mengambil jarak ini, maka kemudian Yesus menerangkan tentang bagaimana penabur dan bagaimana benih itu, tentang firman Tuhan itu. Rupanya ini yang menjadi core bisnisnya Yesus. Ini yang menjadi sesuatu yang sebetulnya Injil, inti Injil itu ini. Nah, menarik justru kalau kita melihat ini loh tantangannya kalau kita menjadi penabur. Bahwa kalau kita nabur ya jangan bermimpi bahwa semua yang kita tabur itu langsung menjadi tumbuhan yang sehat, tumbuhan yang bertumbuh, bahkan berbuah dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Bahwa ada loh, terimalah ya, dengan hati yang lega, hati yang legowo, enggak dongkol, enggak mangkel, enggak kecewa. Percumalah kita melayani, tuh lihat hasilnya kayak gini. Percuma kita merhatiin dia, tuh kan sekarang kayak begini. Percumalah kita ngomong sama dia, tuh kan omongannya malah seperti ini gitu ya. Wah capek dong dampingi orang yang terus mengeluh. Padahal itu yang dimaksud, ini yang ada di semak duri. Dan tergantung apakah yang menang mana, semak durinya atau tanah subur yang ada pada iman orang itu. Jika kita membaca dari sudut yang seperti ini, maka ternyata menarik sekali. Waduh, iya ya. Justru pertanyaannya, apakah kita ini sudah menabur? Apakah kita menabur dengan rajin dan kita tidak perlu memusingkan, ini orang model kayak apa, ini model yang pinggiran jalan, model batu-batu, semak duri, atau tanah yang subur? Ya padahal kalau mau jujur kita ditanya ya seringkali kita malah mikirnya ya Tuhan kalau bisa kita ini dikasih orang yang subur-subur aja lah ya. Yang enak denger langsung nancep terus langsung sayang sama Tuhan, melayani Tuhan, beres gitu ya. Ternyata tidak. Firman Tuhan hari ini memantapkan kita justru siapapun mereka. Walaupun kelihatannya begini. Sudah, nanti proses selanjutnya seperti apa? Ya, itulah kenyataan. Kita nggak usah memperdebatkan itu. Nah, kalau kita mengupas satu-satu tipe-tipe orang yang mana yang kita tabur ini, maka kita juga tidak perlu dikecewakan karena tipe yang pertama ternyata orang itu adalah pinggir jalan tadi. Tumbuh aja enggak gitu. Jadi seakan-akan mungkin kita pernah ya kita cerita tentang kehidupan kita atau kita bela-belain ya biasanya kalau orang-orang tertentu seperti kita ini kan Pak Martin saya kalau membagikan firman Tuhan saya enggak dengan kata-kata milih ayat enggak Pak, saya melakukan dengan perbuatan gitu ya. Tapi kemudian kok rasanya percuma ya.
Kemarin rasanya dia tiba-tiba ngomong, wah ini Tuhan ini, Tuhan Yesus itu sungguh kelihatan loh dari kamu. Besoknya tiba-tiba melakukan sesuatu yang sudah sama sekali bertolak belakang dan bahkan melawan Tuhan gitu ya. Nah ini kan yang digambarkan. Bahkan loh ya salah toh firmannya toh Pak ya. Apakah salah firman yang kita taburkan melalui perbuatan kita atau perkataan kita? Tidak gitu. Tapi ya memang ini yang tipe pinggir jalan. Sehingga ya bahkan tumbuh aja enggak gitu. Terus tujuannya firman ini apa? Ya sudah. Legowo, damai. Nah, berbeda dengan tiga yang selanjutnya. Ini semuanya bertumbuh, ya, baik yang di bebatuan, walaupun akhirnya akarnya kecil begitu ya. Kemudian yang di semak duri akhirnya terhimpit. Nah, kalau yang di bebatuan ini kan menggambarkan bahwa situasinya ya karena tanahnya dikit, dia kena panas, kena terik, gak kuat, gak ngoyot ya. Lalu nanti ada pertanyaan, Pak Martin, Pak Pendeta, gimana caranya kita tahu ini bahwa ini berakar atau tidak? Wah, ya kita nggak usah terlalu dengan bahasa sekarang tuh kepo gitu ya. Yang apa? Yang penting kita sudah melakukan, kita sudah memberikan teladan dengan sabar ya. Nah biasanya kita nggak cukup sabar untuk itu. Nah, kemudian apakah ini sudah dalam akarnya begitu ya? Ya kita lihat saja. Nah, kalau di dalam penjelasannya di ayat 18 dan seterusnya, nah, maka tunggu dulu gitu ya. Kita ini biasanya seneng kalau dengan tipe yang batu-batu ini. Kenapa? Karena waktu kita ngomong tentang firman Tuhan atau kita melakukan kebaikan, kan ada ya orang yang tipe gitu ya, tiba-tiba datang ke kita dan wah hebat, wah luar biasa, wah tuh tidak ada yang seperti Anda, wah luar biasa sekali apa yang kamu buat. Lah ini padahal ya gembira ya, gitu. Ini dikatakan di ayat 20, gembira gitu. Belum tentu loh ternyata itu bertumbuh. Bisa aja orang yang menteleng, mengkerut, mikir, dikasih contoh bahas firman Tuhan, reaksinya malah modelnya serius, menteleng gitu ya. Bisa jadi itu justru yang malah tanah yang subur. Nah, menarik contohnya di sini, menerimanya dengan gembira tapi tidak berakar dan tahannya sebentar. Nah, tapi kan kita kadang-kadang ya kecewa di situ. Tuh waktu itu udah jelas ya reaksinya begitu luar biasa, wah kayaknya dia ngerti banget. Tapi habis itu kok nggak berlanjut. Nah tipe yang ketiga adalah orang yang waktu kita tabur ini adalah semak duri. Nah, coba ada satu hal yang mungkin seringkali kita kurang perhatikan, yaitu dikatakan begini. Kalau di ayat 1-9, terutama ayat 7 ya, dikatakan, besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya, kita perhatikan ya kata-kata ini ya. Menghimpitnya sampai mati. Tetapi ketika dijelaskan di ayat 22, ini tidak mati loh. Ya. Di sini dikatakan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apakah berarti yang dimaksud tidak berbuah itu mati? Nah, saya tertarik untuk ketika saya mencoba mencari kata-katanya ini, ternyata apa sih? Dalam bahasa Inggrisnya itu cooked. Nah, ternyata itu apa? Itu terhambat. Nah, saya masih sanksi mati atau tidaknya.
Nah, tapi ini tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi yang lebih menarik adalah ketika dikatakan bahwa itu terhambat. Dan apa sih yang maksudnya terhambat? Terhambat itu maksudnya apa? Ternyata tidak berbuah. Itu juga kita kadang-kadang, ini orang ini baik, ini orang ini sudah kelihatannya mengerti firman Tuhan. Tapi kok ya, apa yang dia lakukan kok ya biasa-biasa aja, nggak ada sepak terjang, atau tidak ada sesuatu yang terlalu berdampak untuk kehidupan dan sekelilingnya, dan seterusnya, sehingga ketika masalah-masalah datang bertubi-tubi dan akhirnya dia menyerah dan seterusnya. Nah ini, dan seringkali sebagai sikap seorang penabur kita kecewa. Wah ya capek ya Pak, kalau kita harus beritakan kepada orang seperti ini. Karena apa? Biasanya waktunya lama ini, gitu ya, untuk menemani, untuk melihat kehidupannya, koncoan wis lama, pelayanan bareng gitu ya. Aduh lama banget loh saya kenal, ini sudah 7 tahun lebih atau 10 tahun lebih kita pelayanan bersama. Kok sekarang tiba-tiba dia gitu aja, terus dia meninggalkan ya apa yang dia yakini dan seterusnya. Yang terpenting bahwa kalau kita melihat firman Tuhan ini, tidak ada perintah kepada penabur itu untuk ayo kita hakimi dia, ayo kita kita harus ingatkan dia. Ternyata tidak. Cukup kita mendoakan. Syukur kalau dia bertanya, kita jawab dengan tetap sabar. Mengapa? Karena dia berada di dalam semak duri. Dia tidak akan mampu melihat. Nah, semak durinya bisa 2 macam lagi di sini. Jelas banget bahwa semak durinya bisa masalah yang bertubi-tubi kemudian jatuh tergulung-gulung, atau bahkan dia kaya raya berkelimang dengan kesejahteraan. Nah, ini bisa 2 macam. Itu sebabnya firman Tuhan menolong kita bahwa ya sudah, itulah semak duri. Nggak perlu kemudian kita datang, kamu ada di dalam semak duri. Bukan itu maksudnya. Tapi firman Tuhan untuk menyiapkan kita, terimalah. Kalau memang ada orang yang seperti ini. Bahwa di dalam kita menabur, kita bersyukur bahwa tidak semuanya itu pinggiran jalan, batu-batu atau semak duri, tetapi juga adalah yang subur. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jadi hari ini kita justru bertanya kepada diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita penabur-penabur yang bergantung kepada tempat taburannya, memilih tempat taburannya? Kalau iya, maka firman Tuhan jangan. Kita nggak perlu tergantung pada itu. Kita tetap menabur, dan menabur. Sudahkah Anda menabur? Mari dengan bangkit berdiri kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk tidak
merangkai kata yang panjang, tetapi merangkai perbuatan yang lengkap dari awal sampai tuntas. Dalam setiap karya kita, beri kami kesabaran, beri organisasi gereja kemampuan-kemampuan untuk melihat bahwa yang terpenting di dalam melayani Tuhan adalah jiwa menolong, jiwa merangkul, mengampuni, menerima. Sehingga segala sakit penyakit fisik pun tidak akan menjadi perhatian yang atau merenggut kebahagiaan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh, tetapi justru sebaliknya, bahwa jiwa yang terus ingin berkarya, menabur dan menabur, memiliki kekayaan, keindahan dan kedamaian yang luar biasa, yang tidak bisa digantikan dengan harta dunia ini. Kami juga berdoa agar majelis jemaat, pemimpin gereja, juga dalam lingkup yang lebih luas, semuanya, dari klasis, sinode wilayah, sinode, boleh terus sejiwa, sehati, walaupun tetap ada perbedaan satu sama lain. Demikian juga di dalam kehidupan jemaat, demikian juga di dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tidak pernah akan mematahkan langkah untuk terus melayani dan menaburkan firman-Nya. Kami berdoa untuk lembaga yang mencetak, baik sekarang yang secara elektronik maupun fisik, Alkitab dan buku-buku rohani. Demikian juga dengan acara-acara rohani, siraman-siraman rohani, agar Engkau memberkati, memberikan hikmat kepada mereka, yang boleh menyentuh mereka yang usianda, mereka yang sibuk bekerja, para usahawan, ibu-ibu, mereka yang kesepian, para anak-anak, pemuda kita, remaja kita, bahkan balita dan batita, seluruhnya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan ide-ide yang kreatif kepada kami semua, gereja yang ada di dunia ini. Kami juga berdoa agar pemerintah juga terus memberikan perhatian yang kuat kepada sektor-sektor yang terkait dengan pembinaan spiritualitas di tengah masyarakat. Bagaimana mental dan moral mereka. Sehingga sektor-sektor ini juga turut menyumbangkan sesuatu yang penting sebagai pondasi. Jadi bukan hanya membangun ekonomi, hanya dari segi fisik saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami satukan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat,
Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebagai landasannya akan saya bacakan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari dengan bangkit berdiri kita akan memanjatkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada setiap kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dan bila saat ini kami mempersembahkan dengan tulus ikhlas apa yang telah Engkau berikan pada kami terlebih dahulu ya Tuhan. Dan Engkau menguduskannya, Engkau memberkati para majelis agar kami dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber pengharapan, Dia yang akan terus-menerus memberikan penyertaannya pada kehidupanmu, mengiringi langkah demi langkah dengan berkat-Nya, dengan damai sejahtera, melalui Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini, sampai selama-lamanya. Amin.